Revolusi dan perubahan dunia. Manusia telah hidup dalam banyak periode zaman. Dari awalnya dulu, maka sudah terdapat 6 zaman yang pernah dilaluinya. Dan kini, kita sedang hidup di periode zaman ke-7 atau yang disebut dengan zaman Rupantara. Setiap periode zaman itu memiliki batas waktunya sendiri. Ada yang berlangsung selama miliaran tahun, tapi ada pula yang hanya sebatas jutaan tahun bahkan selama ribuan tahun saja. Dan sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan, maka periode zaman Rupantara ini sudah berlangsung sekitar 17.000 tahun lebih. Mungkin tak lama lagi akan berakhir. Setiap periode zaman memiliki karakter dan model kehidupan yang berbeda. Segala yang hidup di dalamnya pun saling berlainan di antara periode zaman yang berlangsung. Apa yang terjadi di satu periode zaman, tak bisa pula dijadikan patokan, standar, utama bagi kehidupan yang berlangsung di periode zaman lainnya. Setiap periode zamannya itu punya ciri khas, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan semuanya itu sudah diatur dengan sangat teratur oleh Sang Maha Pencipta, sesuai pula dengan kebutuhan dan kondisi dari hambanya pada masa itu. Untuk lebih jelasnya, kami akan sebutkan satu persatu nama periode zaman yang dimaksudkan di sini. Di antaranya yaitu 1. Purwaduksinara, zaman asal-muasal manusia. 2. Purwanagara, zaman asal manusia kedua. 3. Dirgantara, zaman puncak peradaban dan kesaktian. 4. Swargantara, zaman puncak ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Dwipantara, zaman keseimbangan peradaban. 6. Nusantara, zaman kerajaan besar, kekaisaran. 7. Rupantara, zaman membingungkan, zaman di mana kita sekarang berada. 8. Hasmuratara, zaman puncak keindahan dunia, zaman yang akan datang. 9. Zaman yang masih belum diketahui. Ketujuh zaman di atas kecuali Hasmuratara, sebab belum terjadi telah berjalan sesuai dengan yang telah Tuhan Yang Maha Esa kehendaki bagi umat manusia. Ia tidak bisa berpindah atau bergeser sedikit pun bila memang belum waktunya. Semuanya terus berganti sesuai dengan periode yang telah ditetapkannya. Dan pada setiap pergantian zaman, maka terjadi pengurangan masa di dalam waktunya. Artinya, waktu di periode zaman sebelumnya akan terasa lebih lama daripada waktu di periode zaman berikutnya. Ini akan terus terjadi hingga batas waktu yang telah Tuhan tentukan, yang semuanya itu telah sesuai pula dengan keadaan zaman, jumlah penduduk bumi, serta kebutuhan hidup dari mereka sendiri. Tak perlu heran, karena Tuhan mampu dengan sangat mudah untuk mengubah hukum alam yang ada. Dan kita sekarang ini hidup dalam waktu yang paling singkat masanya, bila dibandingkan dengan semua periode zaman sebelumnya. Sebagai contoh, satu hari di periode zaman pertama, Purwaduksinara, akan sebanding dengan 10 hari di zaman kita sekarang. Dulu, masa dalam satu hari saja pergerakannya akan terasa sangat lambat karena itulah sangat jauh perbandingannya dengan sekarang. Tapi atas kehendaknya, maka di setiap periode zaman itu akan terus berkurang alias semakin cepat, dan terus berkurang hingga hari ini. Karena itulah, waktu peradaban mereka di zaman dulu sangat jauh berbeda dengan kita sekarang. Begitu pula dengan umurnya, karena dulu mereka bisa hidup bahkan selama ribuan tahun. Begitu pula di setiap periode zamannya itu telah terjadi rotasi atau perpindahan tempat tinggal setiap ras dan bangsanya. Contoh, jika sekarang di benua Afrika telah dipenuhi oleh mereka yang berkulit hitam, ras Negroid, maka dulu justru dipenuhi oleh mereka yang bermata biru, ras Kaukasoid dan Nordik. Saat itu orang dari ras Negroid tidak tinggal di benua Afrika, karena mereka itu tinggalnya di benua Australia sekarang. Ini terjadi pada periode zaman ketiga, Dirgantara. Lalu di periode zaman lainnya, tempat tinggal dari kedua ras di atas berpindah lagi. Begitulah seterusnya terjadi rotasi berkali-kali sampai pada masa sekarang ini, di mana ras Negroid itu mayoritas tinggalnya di benua Afrika, sementara yang ras Kaukasoid dan Nordik justru berada di benua Eropa. Lalu, mengapa ada kata Ra pada setiap nama dari setiap periode zaman di atas?
Dan apa maknanya? Kata Ra yang terdapat pada ujung nama periode zaman di atas merupakan simbol titik orientasi penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diaplikasikan dalam hidup pribadi dan ketatanegaraan. Karena kata Ra ini berarti keagungannya, sehingga yang dimaksudkan dengan keagungan di sini adalah atas rahmatnya, maka zaman yang sedang berlangsung bisa terjadi dan sebagai tempat dari keberlangsungan kehidupan setiap makhluk, khususnya manusia, bukan sebagai wujud atau simbol penyembahan kepada matahari atau dewa matahari dan atau sesuatu yang lainnya, tetapi kepada Zat yang Maha Tunggal semata. Istilah Ra juga merupakan konsep ketuhanan dalam penamaan Nusantara di masa lalu, yang artinya adalah Hur atau Bur atau matahari atau Maha Cahaya atau Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan matahari itu sendiri, sebab kata Ra di sini merupakan identitas bangsa Nusantara di zaman dahulu yang disebut sebagai Surya Maril, bangsa matahari, atau Syampural, negeri matahari, atau bangsa yang selalu membawa cahaya kehidupan. Entah sengaja atau tidak, para peneliti barat kini terbiasa menyebutnya dengan istilah bangsa Arya. Sedikit informasi, bahwa konsep tentang Ra ini juga terdapat di peradaban Mesir kuno. Di sana Ra, Re atau Amun-Ra, merupakan sosok dewa matahari yang dianggap sebagai dewa tertinggi. Konsep ini mereka dapatkan dari Nusantara, sebagaimana penjelasan di atas. Tapi sayangnya telah terjadi banyak pergeseran makna, yang seharusnya merupakan simbol dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi titik orientasi penyembahan kepadanya dan diaplikasikan ke dalam bentuk ketatanegaraan, malah menjadi perilaku syirik besar. Dan lebih buruknya lagi, bahkan rajanya sendiri, Faro, Fir'aun, yang merupakan anak manusia biasa, disembah layaknya Tuhan sendiri. Bagi yang tak bersedia, maka akan dihukum berat, bahkan dibunuh dengan cara yang keji. Begitu pula yang pernah terjadi di Nusantara. Pernah suatu masa di mana raja atau ratu dan rakyatnya telah menyembah matahari. Itu bisa terjadi karena mereka telah salah mengartikan maksud dari kata Ra ini. Mereka menerjemahkan makna dari Ra sebagai Maha Cahaya dengan logika semata. Sehingga jadilah anggapan mereka bahwa yang dimaksud sebagai Maha Cahaya itu adalah apa yang jelas mereka lihat setiap harinya, yaitu matahari. Mereka pun akhirnya juga menyembah matahari itu, atau makhluk supranatural yang menurut mereka yang menguasai matahari. Ini sebuah kekeliruan yang terjadi sekian lama, sampai akhirnya ada sosok yang meluruskan kembali prinsip Ra yang sesungguhnya, yang telah diterapkan sejak periode zaman sebelumnya. Mereka pun, bangsa Nusantara, kembali kepada prinsip Ra yang sejati, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja, selang beberapa milenia berikutnya, mereka kembali tersesat dengan tidak lagi menyembah dan mengikuti hukum dari Tuhan Yang Maha Esa secara murni. Dan ini terus berulang sebanyak beberapa kali hingga di zaman Rupantara ini. Dalam setiap perputaran roda dunia atau perjalanan waktu di setiap periode zaman itu, selalu ada gejolaknya. Gejolak itu terdiri dari dua jenis. Pertama adalah gejolak untuk kebangkitan, sementara yang kedua justru gejolak yang menuju pada kehancuran. Selama setiap periode zaman itu berlangsung pun kedua gejolak ini terus menemaninya. Hanya saja ada masanya di mana level gejolak yang ada terus meningkat dan berdampak luas bagi semua kehidupan di bumi. Tapi sebaliknya, ada pula hanya sebatas pemanis suasana zaman yang ada. Contohnya perang Ramayana dan Mahabharata. Dan di setiap penghujung zamannya, biasanya akan ada perubahan besar dan menyeluruh di seluruh dunia, kami menyebutnya dengan pemurnian total. Dan ketika semuanya itu selesai, maka sejak saat itu pula manusia telah memasuki periode zaman yang baru, yang jelas berbeda dengan zaman sebelumnya. 1. Kondisi zaman Rupantara. Karena kita hidup di periode zaman Rupantara, maka pembahasan selanjutnya akan difokuskan tentang zaman ini saja. Di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di masa sekarang ini kehidupan manusia telah mewakili semua jenis dan karakter dari semua periode zaman sebelumnya. Ada masanya manusia hidup dalam cahaya yang terang benderang, di bawah kepemimpinan orang-orang solih, tetapi tidak sedikit yang hidup di dalam kegelapan dan kebinasaan.
Itu pun terus berlangsung hingga hari ini. Dan periode zaman ini adalah zaman di mana ia sangat membingungkan. Sebab di dalamnya banyak sekali terjadi pembangkangan, kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan, dusta, fitnah, adu domba, ria, keserakahan, kesewenang-wenangan, lupa diri dan cinta duniawi. Pertempuran besar kerap terjadi, bahkan disebut pula dengan perang dunia karena telah melibatkan hampir seluruh negara yang ada. Kebodohan pun tidak lepas darinya, lantaran banyak sekali orang yang sebenarnya pintar tapi senang mengikuti ajakan setan yang ingin memperbudak manusia. Sehingga, dan bila tiba waktunya nanti, zaman ini pun akan berakhir. Yang tentunya disertai dengan perang dahsyat dan bencana yang sangat besar, azab Tuhan, dalam berbagai cara. Tanda-tandanya sudah terlihat jelas di sekitar kita. Sungguh, zaman yang satu ini telah benar-benar sering terlepas dari apa yang pernah ada, tradisi, di wilayah Nusantara dulu. Yaitu sebuah prinsip ra yang sejati, aturan Tuhan yang Maha Esa, dengan hanya menggunakan hukum Tuhan sebagai sistem ketatanegaraan secara murni. Apapun alasannya, dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia kini, demokrasi, sosialisme, fasisme, nazisme, komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan lain-lain, tetaplah tak sesuai lagi dengan prinsip ra yang sebenarnya, yang pernah ada di Nusantara pada masa lalu. Padahal, di akhir periode zaman ini ajaran Tuhan telah lama disempurnakan. Ada banyak pula yang menghafal serta mengajarkannya. Namun, itu tetap tidak menjadikan orang-orang yang hidup di akhir periode zaman Rupantara ini menjadi lebih banyak yang zuhud dalam hidupnya atau mumpuni keimanannya. Mereka memang pernah hidup dalam kebaikan dan keridaannya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena tak lama kemudian banyak sekali dari mereka yang kembali kepada kejahiliahan, tentunya dalam versi yang baru. Sehingga periode zaman ini pun adalah satu periode yang paling membingungkan dari semua periode zaman sebelumnya. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sebenarnya telah ada, lengkap dengan semua fasilitas yang cukup murah dan mudah. Namun sayang, itu tidak lantas menjadikan mereka tetap berada dalam kebenaran dan keimanan yang sejati. Mereka justru telah melakukan kerusakan yang pernah dilakukan oleh semua kaum terdahulu. Bahkan lebih parah dan tidak jarang justru melakukan hal-hal buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum yang pernah ada di masa lalu. Dan semua ini sudah menjadi pilihan hidup mereka, dan mereka sangat bersikeras dengan hal itu. Makanya saat ada yang mengingatkan tentang jalan kebenaran, justru yang mengingatkan itulah yang dianggap telah sesat lalu dikucilkan, bahkan jika perlu harus dibunuh. Ini sering terjadi dalam kurun waktu yang tidak singkat. Tentulah zaman Rupantara, zaman kemunafikan, ini, yang tidak lagi menganut konsep ra yang sejati itu, akan cepat berakhir. Caranya bisa beraneka ragam, seperti, bencana lemah terbang, tanah amblas, gempa bumi, angin topan, tsunami, gelombang panas dan kekeringan, badai salju, gunung meletus, hujan meteor dan pembantaian massal yang dilakukan oleh pasukan langit. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi di zaman kelima, Dwipantara, yang telah dimusnahkan semua peradabannya. Sehingga berakhirlah zaman yang sangat unik ini, Rupantara, dan di masa depan nanti akan meninggalkan sejarah yang sangat memilukan. Dan semua itu memang harus terjadi, agar kehidupan yang lebih baik di periode zaman yang baru nanti segera terwujud. Untuk menyempurnakan revolusi, akan ada penghancuran yang menyeluruh. Itu harus terjadi, karena masa depan tak boleh dikorbankan. Dan untuk bisa melaksanakannya, maka peradaban atau kebiasaan yang ada kini, yang terus memberikan duka dan kekacauan, harus dikubur. Semua yang tak sejalan dengan aturan Tuhan, akan dimusnahkan. Agar muncul kebudayaan baru yang lebih baik di dunia ini. Waktulah yang menentukan kapankah itu terjadi. Dan semua akan patuh kepada waktu yang terus berjalan, tanpa kompromi. 2. Transisi zaman dan permurnian total. Sungguh, pada masa transisi zaman nanti, semua jenis dan golongan makhluk akan terlibat. Mereka juga akan saling bersinggungan tanpa ada pembatas lagi seperti sekarang.
Setiap dari mereka itu punya bagian tersendiri dari proses pergantian zaman ini. Ada yang berperang, ada pula yang bertugas menyelamatkan. Dan sebenarnya ini bukanlah yang pertama dalam kehidupan dunia. Karena sejak miliaran tahun silam, ada pasukan langit yang telah mengelilingi, memonitor dan bekerja untuk melindungi dan memastikan kehidupan di bumi ini tetap pada jalur kebenaran yang absolut. Dan ketahuilah bahwa mereka itu berasal dari alam yang vibrasi dan dimensinya lebih tinggi dari kita. Karenanya mereka juga punya kemampuan yang luar biasa, dan tentunya di atas kita. Lantas mengapa harus mereka? Mengapa pula mereka datang dan menghakimi? Itu karena kehidupan di bumi ini telah terpuruk dan buruk sekali kondisinya. Jalan yang murni dan suci telah lama ditinggalkan, dan orang-orang kian lupa dengan diri sejatinya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak pula imajinasi yang keliru tentang cinta dan kesempatan. Akibatnya terlalu banyak pula keserakahan, pengerusakan alam dan perang. Dan mereka ingin semua orang juga mengikuti apa yang telah ia lakukan dengan alasan kebebasan dan hak pilih. Siapapun yang mengajak untuk kembali pada kebenaran Tuhan akan dicap sebagai orang yang sok suci, atau malah dibilang sesat. Sehingga kehidupan di bumi ini pun kian buruk dan tak seimbang lagi. Oleh sebab itu, mereka itu, pasukan langit, akan muncul lagi dalam kapasitasnya sebagai hakim dan algojo. Mereka itu bertugas dalam menjaga keseimbangan alam yang berpusat di bumi ini. Jika kehidupan di bumi rusak, maka semua tempat di alam raya ini juga ikutan rusak, begitu pula sebaliknya. Dan mereka tetap hadir dengan kekuatan yang sangat besar yang tak tertandingi oleh manusia bumi. Semua itu hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang sejati tetaplah yang maha perkasa. Walau tak terlihat, Tuhan yang esa itu tetaplah yang menguasai segalanya. Mereka, pasukan langit, itu adalah bukti nyata yang bisa dilihat langsung oleh manusia bumi sekarang tentang kekuatan dan keberadaan Tuhan. Sehingga dari pasukan langit itu, maka hadirlah kembali aturan dan tuntunan suci untuk umat manusia. Bagi yang mengikutinya, maka hidupnya akan selamat dan sejahtera. Namun bagi yang tak bersedia, maka hidupnya akan penuh musibah dan kerugian. Dan kehidupan pun terus berlanjut, sementara transisi zaman ini akan tetap berlangsung sesuai waktunya. Lalu, setelah berakhirnya periode zaman Rupantara ini, berikutnya akan bangkitlah sebuah konsep Ra yang murni, dengan tatanan peradaban yang sesuai pula dengan hukum Tuhan yang sejati. Konsep di periode zaman itu akan sama halnya dengan di zaman awalnya dulu, yaitu zaman Purwa Duksinara. Namun dikarenakan berbeda zaman dan topografi wilayah yang tidak lagi sama, maka ia akan menyandang nama sebagai zaman Hasmuratara, atau yang berarti zaman keadilan. Keindahan dan keseimbangan dunia, sebuah tatanan Ra yang sejati dan akan meliputi di 75% wilayah dunia. Dan inilah zaman yang terindah, yang telah lama dikabarkan oleh para utusan Tuhan sejak miliaran tahun silam. Jadi, periode zaman Hasmuratara inilah yang pernah dikabarkan oleh para utusan Tuhan dan kitab suci sejak dulu. Sebuah zaman yang tidak akan lama lagi menjelang, karena tanda-tanda yang pernah dijelaskan telah nyata adanya. Di periode zaman Hasmuratara itu, akan bangkit sebuah peradaban yang terbesar dan termegah dalam sejarah umat manusia. Mungkin tidak akan ada lagi yang semisal dengannya, bahkan sampai di hari kiamat nanti. Dan yang terjadi pada masa itu adalah berdirinya sebuah ibu kota negara, di sebuah tempat di bumi ini, dengan nama yang memiliki makna sebagai pusat peradaban dunia. Kota tersebut begitu indahnya, tak pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Selanjutnya, pada waktu itu telah berkuasa sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada hukum Tuhan yang murni. Begitu pula dengan tulisan dan bahasa yang ada, semuanya telah digantikan dengan yang baru, yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Memang akan ada perang dahsyat yang belum pernah disaksikan sebelumnya, karena tidak hanya melibatkan sesama manusia, tapi semua makhluk yang ada di alam semesta. Tapi perang itu ibarat menyapu halaman rumah, agar bersih dari kotoran. Setelah pertempuran itu, barulah tercipta ketertiban dan keteraturan di seluruh dunia, di setiap dimensi yang ada. Kehidupan semua makhluk, kecuali sang kegelapan dan pengikutnya akan kembali harmonis seperti dahulu kala.
Inilah masa di mana keindahan dunia secara adil dan seimbang bisa terwujud dengan nyata. Inilah periode zaman Hasmuratara, tapi hanya akan dirasakan oleh mereka yang telah mempersiapkan diri dari sekarang dan tetap teguh dengan jalan kebenaran yang sejati. Kemudian, sebagaimana kehendaknya, maka zaman Hasmuratara pun akan berakhir. Semuanya hilang seiring dengan kembali rusaknya akhlak manusia. Pada masa itu tak ada lagi kebaikan yang sejati, karena semua orang akan larut dalam kekufuran dan cinta duniawi. Dan ini terus berlangsung sampai ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa berlaku lagi bagi semua makhluk. Kehidupan dunia pun akan berubah secara drastis.